di towing ke sini karena mobil itu mesinnya mati bang. Holden masuk ke sini nih, enak ngontreknya panjang mobilnya. Mungkin teman-teman ada yang mau konsultasi kan, mobilnya kenapa, mobilnya begini, bisa datang ke sini. Nggak harus ngebenerin, konsultasi dulu. Mungkin yang perlu diperhitungkan kan budgetnya berapa, kan itu perlu persiapan gitu. Betul. Dan gratis, nah nggak bayar. Halo Sobim, I'm Gareth Channel. Ketemu lagi bersama gua Bang Doi dan tentunya bersama dengan Om Iwan, yaitu owner dari bengkel Iwan Motor 01 yang ada di Kota Bekasi. Jadi hari ini gua mau nanya ke Om Iwan. Om Iwan ini lagi ada project ngerjain mobil Jeep. Ya, beneran ada project ngerjain mobil Jeep dan itu mobil baru gue lihat kemarin turun dari towing. Nah, sebenarnya lagi ngerjain apa nih Om Iwan? Itu Jeep ya, Jeep CJ, tapi udah ganti mesin, dia swap engine, pakai mesin Cherokee. Pakai mesin Cherokee. Itu pick up tuh ya? Pick up. Nah itu kenapa di towing ke sini? Karena mobil itu mesinnya mati bang. Mesinnya mati. Nah saya ditugasin sama ownernya untuk ngidupin mesin karena mobil itu habis di restorasi besar tuh kayaknya. Ya. Dicat. Nah, setelah dicat, nah, saya kebagian mesinnya Buat ngerjain mesinnya. buat ngidupin. Nah, biasalah prosedur buat kita ngidupin, biasa kita cek itu pengapian. Pertama pastilah pengapian, kedua kita cek supply bensin. Setelah dari pengapiannya ada, supply bensinnya ada, baru kita tes coba hidup, dan ternyata masih belum hidup juga. Berarti ada beberapa item yang harus dicek. dicek. Ya itu prosedural ya. Biasa cek pengapian dan cek bensin. Setelah pengapian ada, bensin ada, baru itu belum hidup juga tuh bang. Belum hidup, berarti trouble kan? Iya. Trouble. Kita cek timing dari bel. bukan timing bel, jadi timing pengapian. Oh iya. Nah, timing pengapian. Nah, di situ dia kan pakai sensor. Oh, udah pakai sensor tuh. Pakai sensor karena mobil itu udah pakai ECU ya. ECU. Udah sistem injeksi. Nah,
dicek sensor. Nah, di sini penyebabnya mobil itu tidak bisa hidup. Ternyata sebabnya ada di sensor. Sensor. Dari beberapa item itu. Nah, sensor apakah itu? Nah, Nah, itu sensor dari sensor CKP. CKP itu apa itu? Nah, CKP itu sensor crankshaft. Sensor crankshaft itu untuk pengapian sama untuk bahan bakar. Untuk pengapian dan bahan bakarnya. Bakarnya, buat timingnya itu. Tapi di setiap mobil itu apakah ada sensor itu? Ada. Buat yang mobil injection yang udah pakai ECU itu udah pasti ada Pasti ada sensor. Jadi untuk keluaran mobil yang sudah pakai ECU itu udah ada sensornya. Ada. Tapi kalau yang mobil Konvensional yang karbu itu belum tuh ya? itu belum ada sensor. Nah, setelah cek ke sensor itu ya memang ternyata sensornya itu bergeser. Jadi timing pengapiannya di sensor itu tidak pas, Bergeser. geser. Kenapa tidak pas? Itu kan transmisinya manual, Bang. Manual. Kalau yang Cherokee transmisinya kan matic. Oh, yang ini Manual. Jadi ada ngerubah, dia bikin bracket buat sensor itu yang kurang pas. Jadi setelah saya set ulang bracketnya, kita pasang, cari timingnya yang pas, baru dia mau hidup. Ini sekarang pengerjaannya udah sampai mana nih? Alhamdulillah mobil udah hidup ya, sesuai permintaan, hidupin ya, kita kembalikan. Berarti Udah nggak ditowing lagi, Bang. Udah bisa Mobilnya jalan, udah ya? jalan gitu. kembali lagi pada waktu pengerjaan nih. Jadi kalau untuk mesin kan itu tadi udah dijelasin, tapi kalau untuk kelistrikan, nah kelistrikannya itu apakah lebih sulit dari mobil biasa apa lebih mudah dari mobil biasa? Karena kan ini Jeep. Ya. Kalau untuk kelistrikan ya namanya, kalau untuk mobil-mobil yang konvensional mungkin kelistrikannya, kabel-kabelnya itu sedikit ya, karena dia belum pakai ECU. Iya. Tapi kalau udah mobil-mobil yang pakai ECU, nah itu kelistrikannya ya lumayan. Apalagi yang udah sekarang pakai komputer kan. Nah itu lebih sulit. ya, tapi balik lagi, kita mempermudah itu kan ada sekarang pakai scanner. Jadi untuk mempercepat kerjaan ya, jadi langsung bisa sebagai clue titik mana yang punya kendala. nah Dan gini Om, selain mobil Jeep ini, jadi ada nggak atau konsumen atau pemilik mobil-mobil tua yang sudah datang ke sini dan punya kendala di mesin kah atau di kelistrikannya? Nah itu kendalanya biasanya seperti apa dan gimana cara nanganinnya? biasa kalau mobil-mobil yang sudah bisa dibilang apa ya namanya, mobil hobi, biasanya kan mobil tua, Pak. Nah, mobil tua Klasik lah. Jangan kita bilang tua ya, Klasik. Ya. Nah, yang klasik itu asik gitu kan, yang klasik itu asik apa? Asik ngopreknya. Itulah seninya mobil tua itu. Nah, rata-rata sih biasanya sih trouble-nya itu nggak jauh-jauh sih, Bang. Biasanya sih di karburator. Karburator
Nah terus di pengapiannya, karena namanya mobil Klasik lah ya. pasti kan dia masih sistemnya masih pakai platina, terus pakai karburator gitu kan, belum injeksi kan. Ya itu ya biasalah mobil-mobil tua. Terus mobil apa aja nih yang udah pernah masuk ke bengkel Iwan Motor yang klasik ya? Yang klasik, yang klasik ya banyak sih bang. Ada Corolla DX, terus Corolla DX, Datsun Datsun. 180, Waktu itu ada Holden ya, Holden di sini juga. Jadi waktu itu ada Holden masuk ke sini nih, enak ngopreknya panjang mobilnya. Nah itu susah gitu. Ya pada dasarnya sih sama bang. Sama ya. Sama. Berarti kategorinya masih mobil klasik tuh masih mudah. Ya bisa dibilang apa ya? Ya mudah juga enggak. Kadang kalau lagi trouble gitu ya. Lagi trouble kayak di kabel-kabelnya itu namanya mobil sudah ini kan, kabelnya itu udah pada getas, korosi ya kan. Jadi kalau untuk para penghobi nih, penghobi kan ada rasa khawatir nih, dia pengen main mobil-mobil klasik, tapi dia takut satu spare part, karena klasik kan, nah spare partnya itu masih ada apa enggak kalau misalnya ada kendala. Terus kedua kayak aksesorisnya itu masih banyak yang jual atau enggak di pasaran. Nah itu menurut Om Iwan yang sudah pernah menangani mobil-mobil kayak Jeep, terus mobil-mobil yang klasik lainnya itu kayak aksesoris itu gimana? Kalau aksesoris sih mungkin untuk mobil-mobil yang klasik itu untuk barunya mungkin sudah nggak diproduksi ya Bang. Biasanya KW? Bukan KW, dia ngambil dari apa ya, bisa mobil-mobil yang akhir lah ya. Nah itu yang udah mungkin udah tinggal, kalau bahasa bengkel itu copotan kan, lepasan lah ya, barang-barang copotan gitu. Jadi mobil yang diambil yang udah tidak dipakai lagi, tidak digunakan lagi, biasanya komponennya, aksesorisnya ditetelin. Nah itu buat yang mobil yang apa, masih bisa jalan. Oke para sobim dan para pencinta mobil Jeep ataupun sejenisnya dan juga mobil-mobil klasik tentunya, kesimpulan kali ini adalah Om Iwan jelasin dah untuk para sobim biar pada paham dan nggak ada kekhawatiran. Jadi buat sobat sobim, kalau punya mobil klasik ya, nah itu biasanya ikut komunitas Bang. Ikut komunitas biar lebih gampang lah ya. Itu di situ jadi mempermudah gitu, mempermudah untuk spare partnya, terus untuk kendalanya itu mobil apa, penanganannya seperti apa. Nah biasanya pecinta mobil-mobil klasik ini dia ikut komunitas. Kalau ini sendiri susah Bang, agak susah, lah ya. Sulit. Ngelingnya susah. Ntar cari ininya di mana. Jadi kalau ikut komunitas biasanya teman-teman komunitas yang lain juga dia akan membantu gitu. Nah, dan jangan lupa bengkelnya itu yang rekomen lah gitu. Jadi jangan sampai masuk ke bengkel yang kita belum tahu. Nah itu lebih baik yang rekomen, biasanya sih melalui teman-teman juga gitu ya. Saran saya sih itu aja. Dan gue juga nyaranin ini bengkel Iwan Motor juga rekomen banget ini
bisa konsultasi sambil ngopi, bener nggak? Bisa. Bisa nongkrong doang, boleh sambil Boleh. ngopi juga. Jadi Kalau untuk kopi-kopi mah ada Om. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau konsultasi kan, mobilnya kenapa, mobilnya begini, bisa datang ke sini. Nggak harus ngebenerin, konsultasi dulu. Mungkin yang perlu diperhitungkan kan budgetnya berapa, kan itu perlu persiapan gitu. Betul. Dan gratis, nah nggak bayar konsultasinya, tapi kalau untuk benerinnya ya nanti ada estimasinya. Bener nggak? Betul. Oke. Jadi untuk para Sobim Ayam Garage hari ini, tadi, barusan, dan sekarang gue udah ngobrol sama Om Iwan dan sudah banyak dijelasin, dan akhirnya yang kita bahas tadi yaitu mobil Jeep, Om. Iya. Dan itu sudah nyala dan sudah normal dan sudah jalan. Berarti bengkel ini juga rekomen buat teman-teman semua. Kalau teman-teman punya teman dan punya teman lagi atau punya komunitas, boleh dibawa ke sini. Ada pesan nggak, Om? Ya, jangan lupa like, comment, dan di subscribe channel ini biar kita bisa update Berkembang. terus, bisa berkembang, dan bisa ini ke teman-teman juga gitu loh. Oke, gua Bang Doi dan samping gua, Iwan, kita ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. See you.